Dua saudari menikah di hari yang sama. Kakak naik mobil tentara dengan kemegahan tak tertandingi, sedangkan adiknya yang semula mengira berhasil merbutun dengan kakak, akan hidup tanpa khawatir makan minum, tak disangka di hari pernikahannya. Ia hanya bisa naik sepeda menuju rumah mertua di kehidupan sebelumnya. Kakak menikah dengan seorang perwira yang lumpuh, namun ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dengan pengobatannya sang suami sempur total, bahkan mencetak prestasi militer gemilang, mereka mendapat rumah besar, dan kakak menjadi istri tentara yang dikagumi semua orang. Namun bisa adiknya penuh bahagia, adiknya diliputi iri hati. Di hari perjamuan pernikahan, ia bahkan menusuk orang tua sendiri. Saat itu kakak baru sadar, adik dan pria brengsek itu sebenarnya sudah lama bersekongkol. Ia hanya dijebak untuk menyarankan obat ajaib. Kakak pun meninggal dengan penopengnya salah, namun terlahir kembali ke hari pemilihan calon suami. Begitu ia hendak menolak lamaran pria brengsek itu, adiknya buru-buru menyalah, bilang dirinya hanya mahu menikah dengannya. Pria itu juga terang-terangan bilang hanya mahu menikahnya. Sikap mereka kali ini jelas berbeda dengan kehidupan lalu. Kakak segera sadar kalau mereka juga ikut terlahir kembali. Orang tua melarang putri bungsu menikahi pria brengsek itu. Katanya tubuhnya cacat tak bisa menurunkan keturunan. Namun adik yang sudah tahu rahasia berteriak, kalau kakak punya pil ajaib berkakak, asal diberikan bisa menyembuhkan si pria. Mendengar itu, orang tua memaksa kakak menyerahkan pil sebagai mahar. Kakak pura-pura lalu akhirnya setuju. Pria itu senang setengah mati. Mengira tanpa kakak pun ia bisa sembuh, tak tahu obat itu tanpa pengobatan khusus, hanya akan membuat tubuhnya busuk dan hancur. Sementara kakak dengan mantap menerima lamaran keluarga perwira, meski kakinya kini lumpuh, namun bukan tidak bisa disembuhkan, hanya saja di kehidupan lalu ia belum sempat menolongnya. Orang tua perwira merasa tidak tega. Mereka berkata kalau kakak ini membatalkan, mereka bisa mengerti, namun kakak hanya memeriksa sebentar, lalu berkata tidak hanya akan menikah dengannya. Ia juga berjanji menyembuhkan kakinya. Setelah 7 hari akupuntur, tangan perwira mulai bisa bergerak. Satu keluarga bersorak kegirangan. Mereka bersumpah siapapun yang berani menghina kakak, berarti melawan keluarga mereka. Mengira ia masih diambian mengejar pria itu, kakak tidak peduli, malah berkata ia datang untuk mengobati perwira. Adik merasa yakin kakak sudah tidak punya cara lain, karena pil ajaib sudah dirampas. Pria brengsek pun ikut mengejek, menyuruh kakak membatalkan pernikahan, dan menawarkan kenalkan tukang masak untuknya. Kakak menolak dengan tegas.